menurut saya buat kita nih, Mhm. mungkin calon pemimpin di masa depan ya, Amin amin amin. ini kan banyak hal, memimpin di tempat pekerjaan, atau Betul mungkin merintis bisnis sendiri, atau mungkin memimpin keluarga. betul. Kumaha sih caranya gitu ya Iya iya. untuk supaya kita tuh berpengaruh. Mhm. Pertama, menurut saya yang paling utama itu adalah yang ini, kita sebagai pemimpin harus memiliki growth Growth mindset ya. mindset. Mungkin ini sudah pada tahu lah dari kita semua, tapi mungkin saya ulas kembali. Jadi kita tuh harus memiliki mindset growth, bertumbuh ya, harus Mhm. mau bertumbuh jadi Iya. orang itu gitu. Karena dengan mindset benar, Mhm nanti tindakannya itu akan menjadi benar, mhm. karakternya menjadi benar, akan menjadi sukses. Iya Tapi kalau pemikirannya itu salah, mindset salah, nanti tindakannya itu akan salah, karakternya juga akan salah hingga pada akhirnya gagal. iya Jadi iya. kita tuh harus bertumbuh gitu, Mhm harus mau terus bertumbuh, harus terus menaikkan mhm apapun itu gitu, menaikkan ya hasil. Nah, ternyata berdasarkan data kan mhm. hanya 29% orang yang ada di Indonesia itu yang memiliki growth mindset. Jadi sisanya 70% itu ini risetnya itu untuk siswa di Indonesia ya, Iya, fixed mindset gitu. fixed mindset. Jadi yang cuman sedikit Iya. orang-orang memiliki growth mindset. Menurut saya kita semua harus gitu ya, menjadi orang yang memiliki growth mindset ini. Nah, Iya itu seperti apa? Kalau misalkan growth mindset itu kan tadi ada 2 ya, iya. itu cara berpikir terbuka, Mhm. orang itu ingin maju, Iya iya. ingin berkembang, ingin sukses. Pertanyaannya, ada nggak orang yang tidak ingin maju? Ada kan banyak, Oh, ternyata ada juga ya? banyak. Nanti saya lihatkan mungkin Oh, ciri-cirinya. siap siap. Kalau misalkan dilihatkan ciri-cirinya mungkin kebayang ya Mhm. orang yang tidak ingin maju itu. Nah, lawannya itu adalah fixed mindset, Fixed mindset. cara berpikir tertutup. Mhm Dia tetap pengen segitu-segitu aja, tidak ingin berkembang, tidak ingin mhm maju. Nah, ini kan ciri-cirinya. Mungkin mhm. kalau misalkan Akang tadi bingung, ada nggak sih gitu? Banyak ya, tadi kan datanya 70% yang Iya fixed iya. mindset. Mhm. Berdasarkan tantangan dan hambatan, orang yang growth mindset itu siap menerima tantangan. Betul Misalkan lah di kelas ya, ada tugas. betul. Ada nggak orang yang suka menggerutu ya, "Aduh tugas," dan lain-lain. Banyak. Nah, itu kan banyak ya. Betul Nah, betul. itu termasuk orang yang Iya. fixed mindset, Oh, iya. tidak menerima tantangan, Mhm. hambatan. Kalau orang yang growth mindset, dia selalu menerima, Selalu "Oh ya, menerima. ada tugas, ya udah tinggal dikerjakan, Mhm. mau." Jadi, meskipun kita belum bisa ya jangan mengeluh gitu, Iya iya. tapi cari cara. Cari Nah, itu cara. bedanya. Siap menerima tantangan, siap menerima pelajaran baru, meskipun belum pernah dipelajari. Kan Iya. banyak orang mengeluh ya, "Aduh ini mah susah, sulit." Nah, Nah, itu tidak boleh mengatakan seperti itu. iya iya. Bahkan di kantor saya ada 8 kata yang tidak boleh diucapkan, Ya apa aja tuh, Kak? seperti pusing, Pusing, susah, susah. sulit, bingung, Mhm. terus tahunnya Nah, kelima. banyaklah ada Oh, 8 iya pokoknya ya, siap. itu tidak boleh diucapkan, Intinya hal-hal yang negatif jangan negatif ada gitu ya? jangan ada. Nah, terus tahan menghadapi tantangan, kan Mhm ada yang tidak tahan gitu ya, harusnya kita tuh mau ngambil mhm. tantangan tapi dia tidak mau. Terus growth mindset tidak mengeluh. Nah, kalau yang fixed mindset, menghindari tantangan, ada tantangan apapun dia cenderung menghindari, Iya, nggak mau misalkan, betul betul betul. malah banyak alasan Iya, betul. dan menganggap diri tidak mampu kah? "Ah, saya Mmm, mah tidak bisa tidak bisa tidak bisa." mhm mhm mhm. Sebetulnya yang growth mindset apakah bisa? Tidak. Tidak, sebetulnya tidak bisa, belum Iya, bisa. benar benar benar. Tapi kalau growth mindset dia mau Mau belajar gitu ya. belajar ya. Nah gitu, terus mudah menyerah biasanya yang fixed Mhm, mindset itu dan mudah mengeluh. mudah mengeluh. Ada nggak yang selalu bikin status WA gitu, mudah mengeluh gitu kan? Banyak Banyak kan, ya, jadi banyak sekali kan, terutama ya teman-teman saya sendiri juga pada banyak kan. paling banyak ya. Oh, banyak Ya sekali jangan Kak kayak itu. gitu maksudnya Mhm teh. Dia tidak akan maju, tidak akan berkembang karena mhm. ada tantangan harusnya itu diambil, Iya, ini betul malah dijauhi. betul Jadi dia betul tidak akan betul. berkembang gitu. Iya. Setiap ada tantangan, hambatan, dan ada masalah, Mhm, itu mah kan sudah pasti ya, betul Kang, betul hidup ini tuh semua teh ujian. betul. Nah, karena seperti itu, setiap ada ujian tersebut kita harus tersenyum bahagia kan. Iya, betul. Jadi mungkin kalau orang lain punya masalah, dia jadi murem gitu ya, Iya, betul. mumet dan lain-lain. Tapi Nah, kalau kita di-setting jadi benar-benar budaya perusahaan kita harus tersenyum ya bahagia, harus happy-lah happy, intinya, punya heeh, masalah teh naha, heeh, ya. Kak. Karena udah jelas ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seorang kecuali orang tersebut bisa gitu ya, Iya, sesuai betul dengan kesanggupannya. betul betul Jadi betul. kalau ada masalah apapun sebetulnya itu udah ditakar Iya, oleh Allah, mhm mhm, kita pasti bisa betul. mengatasinya gitu. Jadi ngapain mengeluh, Iya, benar harusnya benar mah diambil, dicari caranya, benar baik itu benar. nyari di internet, Mhm nyari ke orang yang sudah berpengalaman mhm, gitu ya, bisa kan. betul Terus betul. ternyata setiap tantangan masalah itu adalah cara kita untuk naik level. Oh, iya iya. Misalkanlah kita ujian ya, Iya ujian iya. SD, SMP, SMA Nah, kan itu iya. untuk naik level ke Betul pendidikan berikutnya. betul betul betul. Ini dijelaskan, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra."
maka sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Hmm. Bahkan 2 kali gitu ya Iya, dikatakan betul. sungguhnya beserta kesulitan ada Kemudahan. kemudahan. Jadi sudah pasti ada masalah, Betul. sudah pasti kita bisa mengatasinya, sudah pasti kita naik level. Jadi harus tersenyum bahagia gitu. Nah, ini mungkin sedikit seperti simpel tapi beda Kak Benar, hasilnya. benar. Orang lain ada masalah mengeluh, kita mah Iya, bahagia, bahagia. ada masalah ada gitu. Ya, jadi kelihatannya tuh kita tuh nggak punya masalah Nggak gitu. punya masalah. Padahal di belakang masalah tuh banyak gitu kan Dan gitu. mencoba mencari solusinya Betul, gitu. betul, betul. Lanjut, Next. lanjut. Nah, terus yang kedua kritikan kan. Kalau yang growth mindset mau menerima kritikan. Iya, betul. Misalkan orang meskipun kritikannya pedas ya mau gitu. Iya, iya. Karena dia open mungkin ya. Dia open mindset kan Iya, tadi. betul. Tapi kalau misalkan yang fixed mindset tidak mau dikritik ada nggak Kang? Ya, Misalkan banyak, orang banyak. dikritik Oh, tidak banyak, mau, banyak, banyak. malah jadi marah, malah Ah, jadi tidak baik sama kita. ya, Banyak kan ya? banyak Nah, itu itu banyak orang-orang sekali. ciri fixed mindset. Feedback mindset ya. Dia tidak membuka untuk perbaikan dirinya gitu. Kan orang mengkritik itu berarti bisa jadi itu perbaikan Iya, buat kita untuk seharusnya. kita. Bahkan yang fixed mindset biasanya marah-marah. Marah-marah. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak sekali. Banyak Banyak yang kan, banyak. malah marah-marah. Di sini juga mungkin ada kan. Oh, iya. Nah, biasanya growth mindset itu pasti dalam melakukan sesuatu tuh dia tidak pernah mengatakan ini sia-sia. Ada nggak orang yang mengatakan, aduh, ini mah sia-sia, ngelakukan itu sia-sia? Ada sih, ada. Ada kan? Sebagian orang lah. Sebagian orang. Nah, jadi kalau kita berpikir growth mindset tidak ada dalam hidup kita tuh yang sia-sia. Benar, benar, benar. Meskipun itu gagal, ya kita berarti tahu cara gagal. Dan kita tidak boleh seperti itu lagi gitu. Betul. Jadi selalu ada hikmahnya Iya, yang benar, diambilnya, benar, benar. bukan yang negatifnya. Tapi kalau misalkan yang fixed mindset, misalkan kita bekerja sesuatu tapi tidak ada hasilnya, oh ini mah sia-sia. Nah, Iya. itu mah otaknya konslet. Fixed mindset tadi Betul, tertutup betul, gitu. betul. Nah, ada nggak orang yang ketika melihat kesuksesan orang lain, dia malah dengki, malah terancam, iri gitu. Banyak. Nah, itu ciri dari fixed mindset. Mindset. Kalau orang growth mindset, ketika orang melihat kesuksesan orang lain, ya dia jadi bahagia. Benar, benar. Dia mempelajari Benar. cara orang lain sukses. Jadi motivasi Jadi untuk orang motivasi, jadi tersebut. terinspirasi, bukan jadi malah iri, gitu. dengki. Nah, gitu Kang. Nah, jadi ini kalau kita pengen menjadi pemimpin yang berpengaruh, menurut saya secara pribadi, ini dulu harus growth mindset. Dan juga bukan hanya secara pribadi, mungkin diajarkan. Betul. Mungkin kalau yang sudah punya anak ya, ke anaknya, Betul. ke teman-temannya, ke timnya, ke bawahannya, Iya, iya. ke semua orang pokoknya gitu. Karena berawal dari pikiran dulu ya, Kang. Semuanya berawal dari mindset pikiran. dulu. Iya, mindset dulu. Benar. Makanya saya juga sekarang terus men-challenge otak saya. Jangan takut, misalkan terus berkembang gitu. Betul. Kuliah juga sama, S2, S3, saya akan kuliah lagi, mohon doanya. Amin, amin. Terus Mudah-mudahan. omset juga saya terus men-challenge gitu ya. Iya. Dari sekarang kan mungkin direncanakan tahun kemarin, tahun sebelumnya 8 miliar, tahun kemarin 17. Sekarang insya Allah di-challenge menjadi sekitar 30. Amin, amin. Tahun depan naik lagi. Amin. Pokoknya terus seperti itu, Iya. di-challenge gitu ya. Iya, iya. Nah, itu yang pertama Kang, tadi kepaham ya. Iya, Yang pertama mah harus growth mindset ya. Dicatat teman-teman, yang pertama adalah growth mindset. Jadi growth mindset itu untuk diri sendiri dan disebarkan supaya tim yang kita kelola tuh semuanya sama pemikirannya ya. Jadi kan enak kalau gitu mah semuanya. Betul. Yang kedua, selalu bertindak efektif dan efisien. Ini mah jelas ya di jurusan kita mungkinnya di manajemen dipelajari. Iya, benar. Dua kata ini, efektif dan efisien. Iya. Menurut saya, sebagai pemimpin yang berpengaruh, kita harus selalu berpikir gimana sebuah program yang kita lakukan itu selalu efektif dan efisien gitu. Di sini kan dijelaskan dia harus memanfaatkan semua sumber daya supaya efektif dan efisien gitu. Dengan efektif efisien nanti akan jadi banyak hal yang dihasilkan dengan modal sedikit gitu. Iya. Nah, apa yang kita kelola, mungkin kita sebagai pemimpin yang berpengaruh tadi ada 6M ya, mungkin orangnya kita kelola, tim, teman, siapapun tuh dikelola dengan baik. Karena kalau kita tidak bisa mengolahnya, mungkin kita bekerja sendiri ya. Betul. Bekerja sendiri hasilnya Iya. sendiri. Iya, betul. Kalau bekerja 10 orang, kita bisa mengolah 10 orang, jadi hasilnya berapa? 11 gitu. Iya. Jadi harus bisa mengolah. Terus mengolah apalagi uang, supaya efektif, efisien, mengelola metodenya. Kan ada yang metode-metode yang tidak efektif, bahkan tidak efisien. Itu harus selalu efektif, efisien dalam segala hal ya. Dari segi materialnya, bahan-bahannya, mesinnya, peralatan yang digunakan, dan juga mungkin marketnya kalau dalam bisnis. Ini yang harus dikelola buat kita gitu. Nah, kata Peter Drucker, effective leadership is not about making speeches or being like. Leadership is defined by result, not attribute. Jadi seorang yang benar-benar pemimpin yang berpengaruh tadi itu bukan dilihat dari cara dia untuk
jagonya berbicara, tapi dilihat dari hasilnya gitu, Hasilnya. hasilnya. Kita harus selalu menghasilkan, di mana hasil tadi itu harus efektif, efisien. Iya. Nah, efektif itu artinya itu adalah mencapai tujuan. Kita harus selalu membuat program, bekerja, bertindak, mencapai tujuannya gitu. Iya. Kalau efisien, minim sumber daya, tercapai tujuannya, tapi hemat gitu. Oh iya. Minim sumber daya, tidak menghamburkan sumber daya. Nah, ini kombinasi antara efektif dan efisien. Kalau misalkan tidak efektif, tidak efisien, mah capek ya. Betul. Tujuannya tidak tercapai Betul. dan juga menghamburkan biaya. Betul. Itu paling capek. Iya. Terus tidak efektif tapi efisien. Tetap capaiannya tidak tercapai, kan tidak efektif ya. Iya. Dan efisien tapi tidak menghamburkan sumber daya. Terus ada juga efektif tapi tidak efisien. Tercapai kan tujuannya, impiannya, goals-nya. Tapi tidak efisien, menghamburkan biaya banyak gitu ya, menghamburkan sumber daya yang banyak. Yang paling bagus adalah efektif dan efisien. Tujuannya tercapai, apa yang kita impikan, dan tidak menghamburkan sumber daya, minim sumber daya. Nah, itu yang harus menurut saya dilakukan, dimiliki oleh seorang pemimpin yang berpengaruh tadi. Makanya di sini ciri-cirinya efektif, tingkat pencapaian tujuan, tadi tujuannya tercapai, membuat keputusan yang tepat dan sukses dalam mengimplementasikannya, melakukan hal yang tepat dengan tepat di waktu yang tepat dan tercapai tujuannya, itu adalah efektif. Kalau efisien, ini keywordnya ya, menggunakan sumber daya minimal untuk menghasilkan output dengan volume yang diharapkan. Jadi minimal gitu ya. Menggunakan sumber daya secara bijak dan hemat, mengoperasikan dengan sesuai sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang. Itu adalah prinsip-prinsip efektif efisien. Ya. Nah, caranya gimana tadi? Menurut saya semua orang di dunia ini bagusnya itu memiliki prinsip ini untuk efektif efisien tadi ya. Ini kan sudah dipelajari mungkin di jurusan kita POAC ya. Betul. Nah, dari POAC ini kalau misalkan ada satu saja yang tidak dilakukan, berarti bakal jadi gimana? Ya kurang inilah. Tidak efektif dan tidak efisien. Jadi buang-buang waktu, buang-buang tenaga dan tidak tercapai gitu ya. Makanya menurut saya semua orang, baik itu dia berperan sebagai anak, orang tua, bekerja, pemimpin, punya anak buah dan lain-lain, harus menggunakan POAC ini. Semuanya gitu ya. P yang pertama kan udah pada tahu ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. P yang pertama planning tadi. Terus yang kedua organizing, actuating, sama controlling. Mungkin saya detailkan di slide berikutnya saja. Nah, jadi dalam hal bertindak apapun tadi harus POAC pokoknya ya. POAC ya. Ada nggak orang yang tidak menggunakan POAC kan? Ada mungkin? Banyak ya. Banyak. Misalkan kita mau pergi, minimal simple ya. Iya. Pergi main. Tapi ternyata pergi mainnya itu belum tahu kemana. Iya, betul. Terus pas mau pergi itu kita nggak cek Google Map dulu. Berarti dia tidak melakukan planning. Betul. Sehingga kalau misalkan mungkin menggunakan Google Map, kita jadi lebih tahu, oh jalan tercepat itu adalah ke sini gitu. Tapi kan ada orang yang langsung aja ke sana. Itu tuh berarti dia tidak menggunakan POAC. Hasil akhirnya apa? Berarti kan menghamburkan sumber daya tadi. Buang-buang waktu, buang-buang bensin, buang-buang tenaga. Juga. Jadi dalam setiap segala sesuatu kita sebagai pemimpin harus perencanaan dulu. Merencanakan ya, proses menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik. Setiap pemimpin harus punya rencana. Kita di sini semuanya harus punya rencana. Tahun depan harus ngapain, 2030 harus ngapain, nanti mungkin mau kerja di mana, akan mau pilih kerja ataupun S2, S3, itu harus semuanya terencana, ada plan-nya. Jangan sampai kita bingung mau ngerjain apa gitu. Nah, bahkan di sini ya ada istilahnya zona nyaman dan juga ada istilah zona tumbuh. Orang-orang yang berada pada zona tumbuh itu adalah orang-orang yang punya impian, tadi punya planning, terus mentargetkan goal baru setiap waktunya kan terus-menerus target goal baru, plan baru, terus berusaha mencapai target dan berusaha mencapai target baru dan juga mencari tujuan. Biasanya orang yang planning ini tadi menjadi pemimpin yang pemimpi, jadi punya terus impian, next-nya apa lagi, next-nya apa lagi, next-nya apa lagi. Nah, jadi kita sebagai seorang pemimpin yang berpengaruh tadi harus punya vision, punya rencana, punya tujuan. Kita mau kemana gitu. Nah, ini ada quotes ya dari Dale Carnegie. An hour of planning can save you 10 hours of doing. Jadi 1 jam dalam perencanaan tuh akan menyimpan waktu kamu 10 jam untuk langsung mengerjakan gitu. Jadi akan lebih menghemat 10 jam gitu kan. Kalau misalkan kita melakukan perencanaan dulu. Makanya penting buat kita pemimpin merencanakan lah apapun itu
programnya, tindakannya harus selalu Semua harus merencanakan. direncanakan ya? Semua harus direncanakan dalam segala Iya. aktivitas gitu. Nah, ini kata Abraham Lincoln, "Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe." Jadi, berikan saya 6 jam untuk menebang sebuah pohon. Nah, saya akan menggunakan 4 jam pertama untuk menajamkan si kapaknya gitu. Oh iya. Jadi kalau misalkan mungkin kapaknya tidak ditajamkan, bisa jadi lebih dari 6 jam kan. Betul. Karena tidak ada planning kan Betul, tadi, betul, terus betul. gitu. Iya, Nah, kalau betul. misalkan planning, oh ternyata akan begini, nanti akan ada turunannya, berarti Lebih mudah lagi. harus mempersiapkan apa lagi ya, lebih mudah. Nah, ini Napoleon Hill mengatakan the successful leader must plan his work and work his plan. Jadi kita harus selalu punya rencana. Bedanya pemimpin sama followers gitu ya, Oh iya. sama pengikut ya pasti tidak punya perencana. Betul, betul. Jadi mungkin buat semua ya, mungkin buat teteh-teteh juga, ya kalau misalkan mencari suami, ya carilah yang dia tuh punya rencana. Nah, Sekarang nikah terus dia tidak punya rencana, wah ngapain ya, gitu. nah dengerin nih teman-teman. Dengerin ya, semuanya ya, harus ada selalu rencana pemimpin itu. Nah, di ayat Al-Quran juga ada tanda jelas. Di sini Quran surat apa ya? Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap di antara kamu memperhatikan untuk hari besok. Emang kan kalau di sini untuk hari kiamat ya. Ya. Tapi maksudnya ini planning tadi. Planning ya. Kita sebagai pemimpin harus planning, harus punya rencana. Ya, betul, betul, betul. Gitu. Nah, ini juga jelas Quran surat Al-Anfal ayat 60, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah. Di sini kan ada kata-kata persiapkanlah dengan segala kemampuan. Jadi wajib kita disuruh untuk planning sama siapa, sama Allah sebetulnya. Merencanakan dalam segala aktivitas harus direncanakan gitu. Ini dasarnya. Biasanya kalau kita membuat goals, rencana, planning itu kan harus menggunakan metode SMART goals supaya benar-benar lengkap, detail gitu ya. S-nya itu spesifik. Kita harus punya tujuan tuh, target tuh yang spesifik, pengen kemana jelas gitu ya. Benar-benar jelas. Terus yang kedua, M-nya itu adalah measurable. Bisa dihitung. Biasanya ada angkanya. Harus ada angkanya, misalkan mau kuliah S3 itu kapan misalkan ya. Terus kemana harus dihitung, di mananya gitu. Betul, itu kan betul. terhitungnya. Biaya berapa? Biayanya berapa, semuanya harus spesifik tadi kan kalau biaya ya. Terus achievable harus benar-benar bisa tercapai. Kalau misalkan yang tidak tercapai mungkin pengen mati di Mars gitu. Kan itu mah aneh kayaknya. Bisa tercapai. Betul, betul. Terus relevan, benar-benar relevan apa yang distrategikan dengan yang apa dilakukan. Dan time bound, harus ada tadi waktu. Ikatan waktunya, mau kapan, tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, itu lebih detail, lebih bagus. Ini maksudnya tuh saya pengen sharing cara Kang untuk pembuatan tujuannya tadi, planningnya tadi. Kan POAC ya, tadi planning sudah. Kalau misalkan planning sudah bagus. Tapi tadi kalau misalkan dari POAC itu ada satu saja yang tidak kita lakukan, bakal amburadul juga. Tidak efektif, tidak efisien. Nah, kedua organizing, ngatur. Sudah tahu nih tujuannya kemana. Nah, berarti tugas selanjutnya adalah mengatur strategi dulu. Banyak orang kan yang gini, udah tahu tujuannya, langsung aksi. Itu juga sama, mungkin dia tidak bikin strategi dulu. Jadi bisa jadi yang dia lakukan itu tidak efektif, tidak efisien. Malah tadi misalkan mau ke Bandung, mau ke Jakarta, dia ada tujuannya ke Jakarta, tapi dia tidak organizing dulu, tidak ngatur dulu dengan misalkan lihat Google Map cara tercepat kemana. Dia langsung misalkan pilih ke situ, gitu, langsung aksi. Kan ternyata macet. Nah, jadi itu tuh organizing tadi. Kita harus mengatur, proses mengatur dan mengalokasikan sumber daya sehingga pada akhirnya tadi efektif, efisien. Mungkin kalau misalkan dalam program dan lain-lain, kita harus ngatur orangnya, siapa mengerjakan apa. Nah, itu harus benar-benar dirinci di sini. Dari awal. Dari awal siapa yang mengerjakan apa, ataupun kita mau pakai strategi yang mana. Nah, itu di sini prosesnya itu sebelum aksinya. Nah, di sini ada quotes, organizing is what you do before you do something, so that when you do it, it is not all mixed up. Jadi organizing itu tadi, mengatur itu adalah apa yang kamu lakukan sebelum dilakukan kan, sebelum tadi itu dilakukan gitu. Jadi strateginya supaya tidak kacau gitu. Jadi supaya itu terencana, jelas, jadi efektif, efisien tadi. Nah, ini kata Vic Wadua, a key to achieving success is to assemble a strong and stable management team. Pada akhirnya tadi kita kan organizing, punya rencana,
atur orangnya, Betul. atur strateginya, atur misalkan kalau anak kita pengen jadi dokter, kan jelas SD-nya harus ke sini, Iya. SMP ke sini, SMA ke sini, kuliahnya nanti ke sini, bimbelnya harus ini. Nah, itu tuh me-manage-nya gitu. Betul betul. Kalau kita pengen benar-benar sukses, kuncinya katanya tadi mengatur orangnya itu Mengatur gitu. orangnya. Nah, mengatur strateginya gitu. Nah, kata Steve Jobs, great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. Jadi segala suatu pencapaian dalam bisnis itu tidak pernah didapatkan oleh seorang saja gitu. Iya Tapi iya. tetap kita selalu membutuhkan tim. Jadi tadi punya tujuannya apa, diatur Iya iya. orang-orangnya. Si 6M tadi, 6M, iya. man, machine, method, material, Iya. dan lain-lainnya ya, itu diatur supaya tercapai tujuannya dengan dua hal tadi, Dua kawan hal. tadi. Efektif Efektif, dan efisien. efisien. Makanya otak pemimpin mah itu efektif, efisien, tidak ada yang lain sebenarnya Siap. gitu. Alone we can do so little, together we can do so much. Dengan sendiri kita cuma bisa ngasilin sedikit. Iya. Tapi dengan kita bareng-bareng banyak hal, kita bisa ngelakuin banyak hal. Betul, setuju nggak, Betul Kang? betul. Nah, Karena kita tadi membutuhkan orang lain juga. membutuhkan orang lain. Kalau kita kerja sendiri, reward sendiri, Kang, Iya. hasilnya cuma satu. Betul. Kalau kita memanage 10 orang dengan bagus ya, berarti kan hasilnya jadi 11, Iya, kata saya betul. seperti itu. Banyak, Kang, kalau misalkan tidak menggunakan planning, misalkan kayak kemarin kita menerima relawan, misalkan ya, ada 100 orang. Itu 100 orang tadi, Kang, kayak kemarin gitu ya, ini evaluasi buat kita, tidak di-plan dengan baik. Jadi orang 100 orang jadi bingung, saya Iya iya. ngerjain apa ya? Iya, betul betul. Nah, itu karena tidak dilakukan Iya. organizing yang baik. Organisasi. Harusnya mah 100 relawan, oh udah kamu bagian A ini Iya ya, iya. bagian B, bagian C, Iya, bagian D. betul. Jadi pas kerja tuh langsung semuanya berjalan Iya, gitu. betul. Udah ada Udah bagian-bagian ada tertentu lah bagian-bagian ya. itu tahapan organizing tadi. Nah, ini artinya ada ayatnya ada. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Ini dijelaskan sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi tadi diatur. Iya iya. Itu lemah orang tuh gitu ya, Iya tapi iya. benar-benar diatur semuanya terperinci. A ngerjain apa, B ngerjain apa, C ngerjain. Jadi nggak ada bingung, Nggak ada bingung lah nggak ya. ada kebingungan. Ada nggak, Kang, misalkan kerja kelompok bingung harus ngapain? Banyak. Nah, banyak ya. Banyak. Nah, Banyak. itu harusnya tidak bingung, Ya. diatur orang ini ngerjain apa, ini ngerjain apa gitu. Kebanyakan sih orang-orangnya pada nggak mau diatur sih, Kang. Nah, nggak mau diatur Gitu. mah, kalau dari saya mau dipecat. Oh, gitu. Siap, siap. Iya. Lanjut, lanjut, Jadi lanjut. emang harus ya tadi gitu ya, harus ada sistemnya ya. Iya. Nah, terus PO kan tadi PO, Iya. terus A ya. Sekarang ya. Sekarang action-nya. Action-nya. Jadi kebanyakan orang kan tadi setelah plan baru aksi. Tapi yang bagus teh plan, terus ngatur dulu, Ngatur baru dulu. aksi. Baru. Sekarang kalau plan, terus diatur, tapi tidak aksi, berhasil tidak? Enggak. Tidak akan menghasilkan sesuatu Betul, ya. betul. Itu istilahnya tuh planner, dia Ya. hanya sebatas orang yang Hanya mimpi lah ya. pemimpin perencana Pemimpin lah. saja. Berarti ini kan penting, Kang, Betul, betul? betul, betul. Nah, pelaksanaan rencana ya. Jadi penyesuaian tindakan dan strategi berdasarkan kondisi yang berubah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, without execution, vision is just another word of hallucination. Katanya ya pastilah tanpa adanya aksi itu mah hanya halusinasi. Tadi kata Akang cuma impian ya. Betul, Gitu. betul. Nah, average people have great ideas, legend have great execution. Katanya rata-rata orang tuh punya ide yang cemerlang, tapi seorang legend, orang hebat gitu ya, dia tuh punya great execution, eksekusi yang sangat hebat. Nah, without strategy, execution is aimless. Tanpa strategi, tanpa pengaturan tadi, Kang, tanpa pengaturan kan jadi aimless. Ya mungkin tidak terarah, tidak terukur, mau kemana jalannya bingung. Tapi without execution, strategi is useless. Tanpa adanya eksekusi, yang sudah kita buatkan strateginya A, B, C, D ini kan jadi useless, tidak bisa digunakan gitu ya. Betul, betul. Nah, ini juga dijelaskan actuating atau aksi itu dalam ayat An-Najm ayat 39, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kalau kita sudah bikin planning, bikin strategi, ya aksi. Sebesar apapun aksi itu akan sama dengan hasilnya gitu kata Allah. Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain sesuai dengan yang telah diusahakan. Jadi semakin besar aksinya, semakin besar juga hasilnya, insya Allah gitu kata Allah itu. Oh iya iya. Bahkan di sini dijelaskan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
kalau kita aksinya melakukan hal yang baik, hasilnya baik. Kalau kita melakukan aksinya, actionnya itu jelek, hasilnya juga jelek. Oh Gitu gitu. Kak. Jelasnya? Jelas.